Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Secara psikoreligius, puasa itu memicu semangat bekerja. Tips ini diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, puasa agar dapat memicu semangat bekerja harus dilakukan dengan penuh keimanan. Yang kedua, agar puasa dapat memicu semangat kerja, maka harus ditunaikan dengan penuh ihtisaban. Kedua tip ini terkandung dalam sabda beliau, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud keimanan adalah keyakinan bahwa puasa benar-benar sebagai perintah Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya puasa adalah titah yang datang dari Allah yang harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Pada saat kita menjalankan puasa begitu sulit, ya, begitu payah, tetapi kita tetap bekerja walaupun lelah, walaupun haus, karena adanya rasa takut bahwa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap menjalankannya sebagai suatu perintah yang harus dijalankan. Tentang tips kedua agar puasa itu meningkatkan semangat dan produktivitas kerja adalah dengan ihtisaban. Kata ihtisaban menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan ihtisaban adalah azimatan. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah ketetapan hati, kemauan kuat, dan tekad bulat. Dengan demikian dapat dipahami puasa yang dilakukan dengan ihtisaban akan memicu ketetapan hati, kemauan kuat, dan tekad bulat untuk tetap bekerja walaupun kita dalam kondisi berpuasa. Secara psikologis, Ibnu Hajar pun mengatakan puasa dijalankan secara ihtisaban tidak akan terasa berat. Rasa lapar dan dahaga tidak akan menimbulkan lelah dan lemas. Alasannya karena terbayang akan ampunan Allah dan surga yang dijanjikan yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa melalui pintu Ar-Rayyan. Menariknya, menurut Ibnu Hajar, puasa yang dilakukan secara ihtisaban, hari yang dilalui tidak terasa panjang. Dan kondisi psikologis ini juga sejalan dengan fakta historis, di mana ada sejumlah peristiwa besar terjadi di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kejadian pertama adalah Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana 314 pasukan Rasulullah melawan 1000 lebih pasukan Quraisy yang bersenjata lengkap. Namun karena dengan keimanan dan ihtisaban yang ada pada diri Rasulullah dan para prajurit pengikut beliau dapat mengalahkan 1000 pasukan Quraisy yang dipersenjatai lengkap. Kemudian kejadian yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fathu Makkah atau penaklukan Mekah yang gilang gemilang yang terjadi pada hari Jumat 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Yang ketiga, pada tanggal 25 Ramadan tahun 8 Hijriah, Khalid bin Walid menghancurkan rumah berhala Uzza di Nakhlah. Menurut Wahab al-Juhaili,
Nabi mengirim pasukan kecil untuk menghancurkan semua berhala. Walaupun dengan pasukan kecil, karena dengan penuh keimanan dan ikhtisaban, hancurlah berhala-berhala Uzza itu. Kemudian kejadian yang keempat adalah tercatat pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Berhala Lata dihancurkan setelah utusan suku Sakif menghadap Nabi untuk masuk Islam. Dan ini diabadikan dalam surah An-Nazm ayat 19 sampai 21. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manan yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Nah, semoga dengan keimanan dan ihtisaban puasa Ramadan kita ini dapat dijalani dan menjadikan kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.